Halo adik-adik sekalian, saya Arif Wibisono. Saya mengajar di PKN STAN. Selamat datang di channelnya Kak Maun Gofilian ya. Jadi kalau ingin tahu mengenai bagaimana cara mempersiapkan diri, terus pantang di channel ini ya. Jangan lupa belajar, jangan mengharapkan yang instan. Belajar yang rajin. Oke? Halo adik-adik, selamat datang kembali di Maun Gofilian Channel. Kamu ingin daftar sekolah kedinasan di tahun 2022 ini? Kamu beruntung banget, karena semua sekolah kedinasan akan kembali membuka pendaftaran. Hal ini sudah disampaikan oleh Kemenpan RB melalui website resminya. Ada 8 kementerian atau lembaga yang akan membuka pendaftaran sekolah kedinasan di bawah naungannya. Kamu tahu nggak berapa jumlah sekolah kedinasan yang berada di bawah naungan 8 kementerian atau lembaga itu? Jumlahnya ada 33 sekolah kedinasan loh. Cukup banyak buat bisa kamu pilih nanti. Tapi kira-kira nanti kamu jadi bingung nggak ya pas milihnya? Tenang, jangan bingung. Karena kali ini kakak akan bantu kamu buat ngecek data pendaftaran sekolah kedinasan tahun lalu. Data ini bisa kamu jadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih sekolah kedinasan impian kamu. Data ini kakak dapatkan dari sumber terpercaya ya, yaitu akun Facebook resminya BKN. BKN adalah lembaga yang mengelola portal SSC ASN Diktin. Apa itu portal SSC ASN Diktin? Itu loh portal yang harus kamu akses pertama kali untuk mendaftar dan memilih sekolah kedinasan. Setelah nonton video ini, kamu akan tahu beberapa hal seperti berikut. Pertama, kuota tiap-tiap sekolah kedinasan di tahun 2021. Kedua, jumlah pendaftar di tiap-tiap sekolah kedinasan tahun 2021. Ketiga, urutan sekolah kedinasan dengan peminat paling banyak dan paling sedikit di tahun 2021. Keempat, prosentase peluang diterima berdasarkan kuota dan jumlah pendaftar di tahun 2021. Kelima, ini yang paling penting. Info nomor 1-4 tadi bisa kamu jadikan sebagai pertimbangan dalam memilih sekolah kedinasan di tahun 2022 ini. Jadi, dalam pembahasan kali ini kita akan bicarakan secara berurutan. Mulai dari kuota tiap-tiap sekolah kedinasan di tahun 2021, jumlah pendaftar di tiap-tiap sekolah kedinasan tahun 2021, urutan sekolah kedinasan dengan peminat paling banyak dan paling sedikit di tahun 2021, kemudian prosentase peluang diterima berdasarkan kuota dan jumlah pendaftar sekolah kedinasan di tahun 2021. Di tahun 2021, keseluruhan kuota untuk sekolah kedinasan adalah sebanyak 6.464 kursi, dengan rincian sebagaimana yang tampil di layar. Dan ini adalah peringkat sekolah kedinasan jika diurutkan dari kuota paling banyak hingga kuota paling sedikit. Tiga sekolah kedinasan dengan kuota paling banyak adalah: pertama, IPDN dengan kuota sebanyak 1.164 kursi. Yang kedua, PT DI STTD Bekasi
dengan kuota sebanyak 912 kursi, dan yang ketiga adalah Polstadstis dengan kuota sebanyak 600 kursi. Sedangkan 3 sekolah kedinasan dengan kuota paling sedikit adalah pertama Poltekim Formasi Papua, kedua Poltekim Formasi Papua Barat, dan ketiga Formasi Papua Barat. Masing-masing hanya mempunyai kuota sebanyak 5 kursi. Total pendaftar sekolah kedinasan melalui SSC ASN Diktin di tahun 2021 adalah sebanyak 232.933 orang. Tapi hanya sebanyak 206.356 orang yang menyelesaikan pendaftaran itu. Artinya ada sekitar 26.577 orang yang nggak jadi daftar. Yuk kita lihat rinciannya. Rincian ini diurutkan dari sekolah kedinasan dengan peminat paling banyak hingga peminat paling sedikit ya. Nah, di sini ada keterangan. Kakak baca dulu ya, apa arti dari keterangan tersebut. Pertama, memilih sekolah. Berarti total peserta yang memilih sekolah kedinasan tersebut di portal SSC ASN Diktin. Kedua, submit. Berarti total peserta yang sudah menyelesaikan pendaftaran. Ketiga, belum verif. Berarti total peserta yang belum diverifikasi data pendaftarannya oleh sekolah kedinasan yang dipilih. Keempat, verif MS atau verifikasi yang memenuhi syarat. Berarti total peserta yang sudah diverifikasi data pendaftarannya oleh sekolah kedinasan yang dipilih dan memenuhi syarat. Dan yang terakhir, verif TMS atau tidak memenuhi syarat. Berarti total peserta yang sudah diverifikasi data pendaftarannya oleh sekolah kedinasan yang dipilih, namun tidak memenuhi syarat. Di sini untuk keterangan yang belum verif MS dan verif TMS kita abaikan saja ya. Kita fokus ke data jumlah pendaftarnya saja. Dan ini adalah data pendaftar sekolah kedinasan di tahun 2021. Dari data itu, kita bisa tahu bahwa sekolah kedinasan favorit adalah PKN STAN dengan jumlah peminat sebanyak 44.455 orang. Kemudian diikuti oleh IPDN dengan peminat sebanyak 42.755 orang dan Polstadstis dengan peminat sebanyak 27.501 orang. Sedangkan sekolah kedinasan dengan peminat paling sedikit adalah Poltekim Formasi Papua Barat dengan peminat 78 orang, Poltekim Formasi Papua Barat dengan peminat 85 orang, dan Poltekim Formasi Papua dengan peminat 117 orang. Sekarang kita lihat prosentase peluang diterima berdasarkan perbandingan antara kuota dan jumlah pendaftar tiap-tiap sekolah kedinasan di tahun 2021. Untuk jumlah pendaftar, kita pakai jumlah pendaftar dengan keterangan submit atau pendaftar yang telah menyelesaikan pendaftaran ya, supaya data yang kita peroleh lebih mendekati kebenaran. Dan ini adalah prosentase peluang diterima untuk semua sekolah kedinasan, dari PKN STAN hingga Poltekim Formasi Papua Barat. Sekarang kita urutkan prosentase peluang diterima dari peluang yang paling besar ya. Berikut adalah sekolah kedinasan diurutkan berdasarkan prosentase peluang diterima dari yang tertinggi hingga yang terendah.
Dari data yang sudah kita lihat tadi, dapat kita ketahui bahwa 3 sekolah kedinasan dengan persentase peluang diterima tertinggi adalah pertama, Poltekpel Sorong dengan persentase peluang diterima 20,28% atau 1:5. Artinya, untuk satu peserta yang diterima bersaing dengan 5 peserta lainnya. Yang kedua adalah Poltekpel Sulawesi Utara dengan persentase peluang diterima 16,40% atau 1:9. Yang ketiga adalah Poltekpel Malahayati Aceh dengan peluang diterima 16,11% atau 1:6. Sedangkan 3 sekolah kedinasan dengan peluang diterima paling sedikit, yang pertama adalah Politeknik Keuangan Negara STAN dengan peluang diterima 0,66% atau 1:153. Yang kedua adalah Politeknik Cyber dan Sandi Negara dengan peluang diterima 1,80% atau 1:55. Dan yang ketiga adalah Poltekim dengan peluang diterima 1,92% atau 1:52. Baiklah adik-adik, dari data pendaftaran sekolah kedinasan yang sudah kita bahas tadi, ada 2 hal yang bisa kita jadikan pertimbangan untuk memilih sekolah kedinasan di tahun 2022 ini ya. Yang pertama, kita bisa memilih sekolah kedinasan berdasarkan kuota yang tersedia. Dan ini adalah sekolah kedinasan jika diurutkan berdasarkan kuota dari yang paling banyak hingga yang paling sedikit. Disimak baik-baik ya adik-adik. Dan yang kedua, kita bisa memilih sekolah kedinasan berdasarkan peluang diterima, yaitu dengan cara membandingkan antara kuota yang tersedia dengan jumlah pendaftar di masing-masing sekolah kedinasan. Dan ini adalah sekolah kedinasan jika diurutkan berdasarkan persentase peluang diterima dari yang tertinggi hingga terendah. Jadi adik-adik bisa jadikan 2 pertimbangan itu sebagai dasar untuk memilih sekolah kedinasan di bulan April nanti ya. Selain 2 pertimbangan tadi, adik-adik juga perlu untuk mempertimbangkan hal-hal lain. Misalnya adalah syarat pendaftaran dari masing-masing sekolah kedinasan, minat dan bakat adik-adik, jurusan yang tersedia di sekolah kedinasan, lokasi kampus, dan lain-lain ya. Itulah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga data kali ini bermanfaat bagi adik-adik untuk menjadi pertimbangan dalam memilih sekolah kedinasan di bulan April nanti. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan share. Dan jika kamu suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kamu dapat notifikasi apabila kakak upload video menarik lainnya.